Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini saya bisa berjumpa lagi bersama teman-teman, bersama adik-adik sekalian, walaupun dalam virtual. Nah, hari ini kita masih di acara Bincang Pasundan 9. Oke, hari ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan ibu guru yang sudah pasti kalian tidak asing lagi dengan ibu guru yang satu ini. Kita sambut saja langsung ya, Ibu Anissa Fujiati SPD. Silahkan Bu Anissa. Oke, assalamualaikum Bu Anissa, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, nah ini dia Ibu Anissa Fujiati ya, pasti sudah pada kenal ya. Untuk kelas berapa sekarang materi? Materinya IPS kelas 9, Pak. Oke, kelas 9. Untuk anak-anak kelas 9, silahkan kalian menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bu Anissa ya. Oke, langsung ya. Bu Anissa silahkan. Hari ini mau membahas materi untuk materi apa? Ya, hari ini kita masih meneruskan materi kemarin tentang perubahan sosial budaya. Yang akan kita bahas hari ini adalah faktornya, faktor pendukung atau faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Tapi yang kita bahas sekarang faktor pendorongnya dulu nih Pak. Faktor pendorongnya itu ada 7, tapi kita bahas sedikit-sedikit biar nggak gitu berat. 4 dulu nih. Yang pertama, faktor yang mempengaruhinya adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua, adanya penemuan baru. Oke. Yang ketiga, adanya konflik. Yang keempat, adanya pemberontakan atau pertentangan atau biasa disebut revolusi. Ya. Oke, nah jadi gitu ya Bu Anissa ya. Nah, anak-anak kelas 9 hari ini di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kita akan membahas faktor pendorong perubahan sosial, perubahan sosial. Nah, ada 7 ya, ada 7 faktor yang bisa merubah sosial budaya. Nah, sementara yang akan kita bahas adalah 4 dulu ya. Nanti dilanjut menjadi 3. Oke, silahkan yang pertama Ibu Anissa. Oke, yang pertama nih, bagaimana sih pengaruh bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk terhadap perubahan sosial budaya? Apa sih perubahannya? Nah, bertambah dan berkurangnya penduduk itu bisa disebabkan oleh kelahiran, kematian, atau migrasi, perpindahan penduduk. Bisa transmigrasi, urbanisasi, imigrasi, dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh nih satu, urbanisasi. Adanya urbanisasi mendatangkan pengaruh apa sih? Gitu, mendatangkan perubahan apa sih? Nah, perubahannya ini ada yang positif, ada yang negatif. Ya, kita bahas dulu yang positif. Adanya urbanisasi, pengaruhnya di kota atau perubahan apa yang terjadi di kota? Yang pertama adalah di kota jadi terpenuhinya kebutuhan akan tenaga kerja. Jadi kan banyak perusahaan-perusahaan ini di kota itu. Nah, mereka butuh tenaga kerja. Nah, kebetulan orang dari desa pindah ke kota, nah mereka bisa mengisi bekerja di sana. Itu yang pertama. Yang positifnya itu ya. Yang positifnya. Yang kedua, si orang-orang desa ini menjadi meningkat kesejahteraannya. Mereka kan bekerja, pendapatan di kota kan lebih besar daripada di desa. Nah, itu pengaruh positif yang kedua. Yang ketiga, meningkatnya potensi sumber daya manusia yang di desa. Kan biasanya yang dari desa ke kota itu bukan hanya bekerja Pak Yudi, mereka juga ada yang kuliah. Pak Yudi kuliah di mana dulu? Saya di sebutin jangan. Saya dulu di sekolah seni lah gitu. Iya kan, banyak ya teman-teman saya juga dulu ada yang dari Indramayu, dari mana sekolah. Mereka menjadi meningkat kualitas sumber daya yang dimiliki oleh dia gitu. Nah itu. Terus berikutnya terjadi perubahan pola pikir. Jadi orang-orang yang di desa yang tadinya tertutup, terus serba mistik kayak gitu-gitu, jadinya tuh ketika mereka kurang terbuka. Kurang terbuka gitu. Ketika mereka pindah ke kota, mereka menjadi orang-orang yang lebih modern, lebih terbuka, lebih logis. Nah, itu perubahan yang positif. Nah, ternyata perubahan itu tidak hanya positif, tapi ada juga yang negatif. Nah, bertambahnya jumlah penduduk di kota ternyata
dampak negatifnya adalah terjadi kepadatan penduduk. Ya, ya. Kan dari desa pindah ke kota, jadi kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang kita rasakan, jadi munculnya pemukiman-pemukiman yang padat penduduk, yang pembangunannya tidak sesuai, tidak seharusnya lah begitu. Terus adanya kemacetan, nah itu. Terus juga munculnya pengangguran, karena ternyata lapangan pekerjaan yang disediakan di kota tidak sebanyak orang yang melakukan urbanisasi. Jadi banyak yang menganggur begitu. Kalau banyak yang menganggur, orang pengangguran kan perlu makan ya Pak. Ya. Mereka nggak bekerja, akhirnya mereka pendek akal, muncul kejahatan, terus jadi kriminalitas seperti itu. Nah terus itu yang pertama ya. Itu yang ada lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga ternyata pengaruh dari sosialnya, perubahan sosialnya. Orang-orang desa yang melakukan perpindahan ke kota, mereka jadi berubah. Yang di desa tadinya alim, gaya hidupnya tertutup gitu ya kan. Setelah ke kota berubah ya Pak, gaya hidupnya dari gaya berpakaian seperti itu. Gaya berbicara juga pasti berubah. Nah terus apa yang terjadi dengan wilayah yang kekurangan penduduk? Nah di desa mereka menjadi kekurangan orang-orang yang berpotensi untuk mengembangkan desanya. Seperti itu Pak. Itu yang pertama. Sudah, yang pertama segitu dulu. Ya, Pak. Oke, bisa disimpulkan sama saya berarti ya. Boleh, nah, Pak. buat teman-teman sekalian, anak-anak kelas 9 khususnya tidak apa-apa ya. Nih, jadi kalau kalian nanti di masa depan ingin melakukan transmigrasi urbanisasi, nah kalian harus persiapkan tidak hanya bekal tapi mental juga ya. Betul, mental. Ya. Nah, nanti ketika kalian urbanisasi ke kota ya, ke Jakarta misalnya, ke Jakarta, Pak, ya. tantangan yang harus kalian hadapi itu harus bisa terpikirkan dari sekarang ya. Iya, harus. Apakah nanti kalian di sana bakal nganggur atau enggak ya? Iya. Nah, siapkan juga. Makanya sekolah. Nah, siapkan Ya. juga niat berarti ya. Niat. Kalau kita niatnya mau sekolah berarti harus sekolah. Harus sekolah. Nah, seperti Betul. kenapa Bapak berani ngomong gitu? Bapak juga dari lembur. Betul ya Pak. Nah, betul. Nggak akan bisa di sini kalau nggak sarjana ya Pak. Positifnya kalau kalian niatnya benar berarti hasilnya juga benar ya. Nah, kalau misalnya di tengah jalan kalian negatif udah ya. Udah. Nah, kayak gitu ya. Positif Betul. negatifnya tadi urbanisasi ya Bu ya. Iya. Nah, yang kedua sekarang silakan. Nah, sekarang pengaruh yang kedua atau faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya yang kedua adalah adanya penemuan baru nih Pak. Kita akan selalu bertemu dengan yang namanya penemuan baru. Zaman dulu munculnya listrik membawa perubahan, terus adanya lampu, ditemukannya lampu juga membawa perubahan. Nah, sekarang yang akan saya bahas tentang handphone dan internet. Ternyata munculnya HP dan internet itu membawa perubahan. Perubahan ini ada yang positif, ada yang negatif ya. Sekali lagi, perubahan yang positifnya yang pertama, kita menjadi mudah mendapatkan informasi Pak. Lintas kota, lintas negara juga, bahkan kita tahu kemarin pemilihan di mana Pak? Pemilu di Amerika Serikat. Ya, nggak perlu kita ke Amerika ya buat tahu siapa yang menang. Cukup buka HP, ada informasinya. Nah, itu yang pertama. Canggih. Yang kedua, memberi kita kemudahan dalam melakukan aktivitas, pemenuhan kebutuhan gitu. Sekarang kita mau pergi, misalnya saya mau pergi ke mall nih, tinggal pesen Gojek, nggak perlu nunggu di depan, nungguin angkot gitu ya Pak ya. Hal kecil seperti beli bakso juga ya sekarang. Betul, memenuhi kebutuhan juga cuman klik-klik gitu. Mau makan mager bisa buka HP, buka ya beberapa aplikasi yang menyediakan layanan antar makanan, terus beli pakaian, beli apapun juga sekarang mudah. Penjualan juga sekarang lebih mudah kalau kita punya usaha nih. Mungkin anak-anak di rumah ada yang di rumah aja tapi punya usaha, bisa lewat Instagram, lewat aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Nah, itu positifnya Pak. Negatifnya nih. Ya, negatifnya yang pertama adanya banyak hoax Pak. Munculnya berita-berita yang kebenarannya belum pasti. Makanya anak-anak kalau misalnya ada berita ada apa dikaji dulu, jangan langsung ditelan mentah-mentah, dipelajari dulu benar nggak seperti ini gitu. Apalagi langsung disebarkan gitu ya, itu hati-hati. Terus yang keduanya merubah pola interaksi Pak. Kalau dulu kan kita interaksi tuh ngobrol, ketemu langsung gitu ya Pak. Kalau semenjak adanya HP dan internet ini, interaksi jadi melalui media. Ya bisa lewat telepon, chatting atau video call. Nah, terus juga merubah kebersamaan. Ada istilah
apa sih, internet itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya kan, kita bisa kenalan sama orang luar negeri, tapi sama orang rumah nggak pernah ngobrol. Bener kan Pak? Kalau zaman saya dulu malam-malam nih, aktivitas dengan keluarga, tiduran depan TV, nonton rame-rame gitu. Kalau sekarang kan ibu, ayah, anak semua main HP. Nah itu, jadi menjauhkan yang dekat. Jadi menghilangkan kebersamaan gitu. Tidak, rasa emosionalnya sedikit berkurang sekarang ya. Betul, Pak. Kalau misalnya kita ngobrol tatap langsung kan ada perasaan emosional ya. Kalau misalnya dari handphone, kemungkinan bohongnya itu banyak. Pengalaman nih Pak Yudi. Wah, yo nggak bohong ya. Iya benar. Nah, terus dampak lainnya adalah merubah perilaku masyarakat menjadi konsumtif. Tadi karena gampang itu, jadi belanja gampang, belanja orang jadi boros. Nah itu adalah dampak-dampak negatifnya. Terus, nah ada kelupaan Pak, positifnya nih. Positifnya apa tuh? Munculnya kayak pekerjaan-pekerjaan baru atau status sosial baru lah yang bisa dilirik sama anak-anak milenial sekarang. Kalau dulu kan cita-cita sebagai guru, dokter, sekarang anak punya pilihan alternatif lain nih buat pekerjaan. Bisa kayak Pak Yudi jadi YouTuber. Bukan, saya bukan YouTuber. Atau jadi selebgram. Terus juga suka foto-foto. Nah, jadi fotografer. Nah, banyak lah videografer. Kalau dulu mungkin nggak dilirik ya pekerjaan-pekerjaan seperti itu, tapi sekarang jadi dilirik seperti itu Pak. Yang kedua. Nah, yang kedua seperti itu ya. Iya. Nah, gini ya anak-anak, Ibu Anissa ngasih tahu ke kalian semua ya, bahwa penggunaan penemuan baru ya, betul. ada positif, ada negatifnya ya. Silahkan kalian simak, tadi positifnya sudah diterangkan. Negatifnya juga kalian harus perhatikan ya, seperti tadi ya, interaksi jadi tidak secara tidak langsung ya, banyak hoax. Nah yang kayak gini kalian harus pelajari supaya kalian tidak kaget ya ketika ada penemuan baru ya. Ketika kalian ingin menggunakan penemuan baru, kalian harus tahu dampak negatifnya ya. Jangan kalian ikuti ya. Nah terus tadi ada profesi baru ya, YouTuber, selebgram, tidak masalah kan itu ya? Tidak masalah. Selama itu menjadi kreativitas buat kalian, silahkan lakukan. Cuman harus hati-hati aja Pak. Jangan disalahgunakan fungsinya ya. Nah, hati-hati dalam penggunaan media sosial. Wah, menarik sekali ya belajar IPS ya ternyata ya. Nah, menarik, silakan apalagi kalian. dengan saya ya selalu menarik. Ya, setuju lah kalau itu. Oke, itu tadi yang kedua. Silakan yang ketiga. Yang ketiga, konflik. Nah, adanya konflik itu ya pertikaian. Pas ya. Betul. Konflik itu bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat, ide, apapun lah bentuk perbedaan pasti menimbulkan konflik. Nah, konflik itu bisa terjadi antara individu dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, kalian pasti pernah kan berantem sama temen lah ya gitu, rebutan cowok ya gitu kan. Nah, itu membawa perubahan pasti pada diri kalian. Ada perubahan yang positif, ada yang negatif. Perubahan yang positifnya, misalnya ketika kamu bertengkar sama teman, kamu jadi evaluasi diri. Lebih dewasa. Iya, kok saya jadi dimusuhinnya, kok saya dijauhinnya, apa salah saya? Apa salah? Perubahan yang positifnya kamu menjadi lebih baik. Nah, yang negatifnya retaknya hubungan antar orang yang melakukan yang berkonflik gitu. Nah, seperti itu Pak Yudi. Atau contoh yang lebih besarnya lagi, misalnya buruh dengan atasannya. Buruh sama pengusaha itu akan selalu berkonflik karena apa? Beda kepentingan. Ya kan? Buruh pengennya upahnya tinggi, pengusaha pengennya menurunkan kosnya, menurunkan biayanya. Dia pasti pengen emang ngegajinya dengan harga yang rendah karena beda tujuannya. Nah, itu akan selalu berkonflik. Positifnya akan muncul solusi di tengahnya. Negatifnya itu menjadi retak hubungannya, seperti itu Pak. Nah, itu tadi ya faktor perubahan sosial budaya ya. Yang pertama tadi urbanisasi ya. Pertama berkurangnya jumlah penduduk. Yang pertama berkurangnya jumlah penduduk. Faktor yang pertama tadi itu contohnya urbanisasi. Yang kedua tadi penemuan baru. Yang ketiga tadi konflik. Nah, sekarang yang keempat dulu kita bahas. Yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Ternyata di Indonesia pernah ada pemberontakan besar-besaran oleh massa.
atau disebutnya revolusi pada tahun 98. Bapak umur berapa tuh? Saya masih lucu-lucu. Tahun 98 bulan Mei terjadi pemberontakan oleh masyarakat yang meminta Bapak Presiden Soeharto untuk lengser dari kedudukannya sebagai presiden yang sudah ia jabat selama 32 tahun. Nah, dari turunnya Bapak Soeharto, lengsernya beliau, terjadi perubahan besar di Indonesia. Di antaranya terjadi pergantian pemimpin, presidennya ganti, wakil presidennya ganti, kabinetnya ganti, bentuknya juga ganti gitu. Kalau dulu kan orde baru, terus jadi reformasi. Nah, masyarakat juga kena dampaknya, kena perubahannya, yaitu menjadi lebih berani untuk mengkritik pemerintah. Kalau dulu kayak acara di TV One tuh orang-orang mengkritik kok pemerintah nggak bisa kerja apa-apa, itu nggak berani. Nah, setelah zaman sekarang mah jadi lebih berani. Sekarang lebih berani begitu, Pak. Seperti itu. Berarti yang keempat ya itu tadi adanya revolusi. Betul. Lanjut, Bu Anissa. Lanjut. Tadi baru 4 nih. Sekarang 3 lagi. Mereka ada 7, 3 lagi nih. 3 lagi. Yang pertama perubahan lingkungan alam, yang kedua adanya peperangan, dan yang terakhir adanya pengaruh dari masyarakat lain. Oke. Silakan kita bahas dulu yang kelima berarti ya. Ya, sekarang yang kelima adanya perubahan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa perlu campur tangan manusia. Contohnya kan seperti pegunungan, hutan, atau alam yang kita ada ini kan bukan buatan manusia gitu ya. Nah, lingkungan alam itu memberikan banyak kebutuhan buat kita, memenuhi kebutuhan kita. Ada tumbuhan, ada hewan. Kalau nggak ada mereka, ada udara. Kalau nggak ada mereka, kita nggak bisa hidup. Nah, kalau terjadi perubahan nih sama lingkungan, apa yang terjadi sama hidup kita? Pasti kita akan berubah. Kesusahan. Nah, perubahan lingkungan alam itu bisa terjadi karena faktor alam, bisa terjadi karena ulah manusia. Benar. Kalau karena faktor alam ya seperti gempa bumi, terus tsunami gitu kan, gunung meletus itu siklus ya, itu pasti terjadi. Tapi kalau misalnya ulah manusia seperti penggunaan teknologi yang berlebihan, pemanfaatan lingkungan alam secara berlebihan, pembuangan limbah, kita semua membuang limbah kok ya, sampah kita juga membuang gitu. Nah, itu membawa perubahan. Nah, perubahannya saya ambil contoh, misalnya adanya polusi udara. Itu ulah siapa tuh? Manusia lah. Iya. Manusia. Nah, ternyata munculnya polusi udara itu membawa perubahan positif dan negatif, Pak, buat masyarakat. Perubahan positifnya masyarakat, negatifnya dulu deh. Perubahan negatifnya masyarakat ngerasain udara udah nggak seger nih, ya, gitu kan. Aduh, banyak bau-bau knalpot misalnya. Nah, positifnya masyarakat jadi mikir dong solusinya gimana ya ini. Mudah-mudahan berpikir. harus berpikir ya. Kok jadi polusi udara nih gara-gara apa nih? Mereka mulai memikirkan gara-garanya mungkin penebangan hutan, terus sekarang juga terjadi pengalihan lahan dari banyaknya lahan-lahan terbuka, hijau terbuka sekarang jadi perumahan. Nah, mereka melakukan menanam tanaman sendiri. Nah, apalagi sekarang semenjak di rumah aja orang-orang senang berkebun di rumahnya sendiri ya. Terus juga mungkin sekarang mengurangi kendaraan bermotor pribadi, jadi lebih suka sepedahan gitu. Nah, itu ya positifnya. Baru positif itu? Itu udah negatifnya. Negatifnya kan udara jadi nggak seger begitu. Contoh berikutnya adalah ketika adanya bencana banjir, Pak. Nah, ketika adanya bencana banjir ternyata membawa perubahan negatif, jelas ya, masyarakat kehilangan kerugian berupa material, bahkan kerugian jiwa. Ternyata ada dampak positifnya, Pak, ada pengaruh positifnya. Positif dari banjir ya? Masyarakat menjadi solider. Masyarakat jadi yang sama-sama korban banjir jadi solidar, saling tolong menolong. Bahkan orang-orang yang tidak kena banjir membuat atau menggalang bantuan-bantuan untuk orang-orang yang terkena banjir seperti itu, Pak. Nah. Udah itu tuh dampak apa tadi tuh? Perubahan lingkungan alam. Pengaruh dari perubahan lingkungan alam terhadap perubahan sosial budaya. Positifnya ya itu ya. Ya. Sekarang kita bahas yang keenam. Anak-anak yang keenam. Ya, yang keenam munculnya atau terjadinya peperangan. Nah, terjadinya peperangan itu sebenarnya buat yang menang maupun yang kalah pasti mengalami kerugian.
yang pernah mengalami kerugian ya Ah. karena habis uang gitu untuk Biaya, ya. biaya. Yang kalah juga jelas negaranya hancur, Korban banyak korban jiwa, jiwa, ya. betul. Nah, ternyata terjadi perubahan sosial budaya di situ, perubahan Apa ya? sosialnya. Nah, dulu di Indonesia pernah terjadi perang, Pak. Setelah merdeka, Penjajahan. terjadi agresi militer Belanda. Jadi Hmm. Belanda belum terima kalau Indonesia merdeka. Nah, ketika perang itu yang terjadi di Indonesia adalah dampaknya di bidang sosial, terjadi kelaparan, terus kemiskinan, terus di bidang ekonominya masyarakat jadi tidak memiliki pendapatan, terus di bidang politiknya. Nah, di bidang politiknya positif Pak pengaruhnya. Jadi orang-orang banyak muncul organisasi-organisasi. Oh iya. Jadi muncul organisasi-organisasi untuk melawan si para penjajah tadi. Nah, terus juga di bidang budayanya. Di bidang budaya justru positif, Pak. Masyarakat Contohnya? jadi mengenal budaya yang dibawa oleh negara-negara yang menjajah itu. Oh. Jadi iya. orang zaman dulu nggak bisa bahasa Belanda, kayak gitu, Pak. Nah, itu. Terus sekarang yang ke-7, Pak. 7 terakhir. Yang terakhir yang mempengaruhi atau yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya adalah munculnya budaya dari masyarakat lain. Masuknya budaya dari masyarakat lain. Proses perubahan yang pertama adalah difusi. Difusi itu adalah proses penyebaran budaya baru, ide baru, alat yang baru atau gagasan yang baru dari satu masyarakat ke masyarakat lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, contohnya kayak misalnya penggunaan traktor di Indonesia. Nah, itu difusi. Yang kedua adalah akulturasi. Nah, kalian udah nggak asing nih sama akulturasi dari kelas 7. Akulturasi itu adalah perkawinan dua budaya. Jadi menyatukan dua budaya yang berbeda, memunculkan satu budaya baru. Nah, contoh akulturasi di Indonesia adalah pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan Islam, adanya bangunan-bangunan masjid pada zaman dulu bentuknya atap-atapnya itu yang bertumpuk-tumpuk gitu. Itu terinspirasi dari budaya Hindu-Buddha sebelum Islam begitu. Nah, terus yang ketiga asimilasi. Asimilasi gimana? Asimilasi itu kita mengadopsi budaya baru. Nah, contohnya misalnya kita belajar bahasa Inggris. Nah, seperti itu, Pak. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang diakibatkan dari munculnya budaya dari masyarakat lain. Kalau contoh asimilasi kayaknya yang di bahasa Inggris tuh kata oke ya. Sekarang kata oke itu menjadi bahasa sehari-hari orang Indonesia ya. Iya, betul. Itu tidak disadari. Bukan bahasa kita ya, Pak ya. Bahkan Bapak juga kadang-kadang suka pakai itu ya. Betul. Kata oke seolah-olah sekarang sudah menjadi bahasa sehari-hari orang Indonesia. Betul. Contoh asimilasi ya itu ya. Iya, asimilasi. Segitu Mbak Nisa? Iya, 7. Pak. Ada lagi? Sudah. Udah? Iya. Selanjutnya nanti kita buat di video berikutnya ya, Pak. Ada. Di ada episode 2 part, selanjutnya ya. iya. Ada tugas Bu Anissa atau belum? Belum, setelah Belum. beres video yang kedua ada tugas buat kalian. Nah, segitu ya pembahasan tentang faktor Perubahan sosial budaya di pembahasan mata pelajaran IPS kali ini. Silahkan anak-anak kelas 9 khususnya kalian catat, simak dan dipahami ya. Akhir kata dari Bapak dan Bu Anissa, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.